Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cukup keras ya. Kenapa keras? Karena tadi itu yang kelompok 1 kelas 5 itu saya tunda besok di masuk siang. Kenapa saya tunda? Karena saya baru mau mengajar, tiba-tiba ada teleponnya orang tua dari kampung, katanya nenek saya meninggal. Jadi saya tadi itu jam setengah 12. Bayangkan setengah 12. Saya langsung berangkat Takalar setengah 12. Berangkat Takalar, melayang cuma setengah jam, kembali lagi ke sini. Dengan catatan saya bisa dapat kalian. Karena kalau kalian saya kasih pindah, ribet, tidak ada waktu. Kalau misalnya yang tadi itu bisa kasih pindah besok siang, karena kan besok hari Selasa itu siang kosong, karena pindah ke yang kelas 6 itu pindah ke hari Jumat. Jadi besok siang itu kosong, hanya ada tempat saya kasih pindah. Kalau kalian tidak ada tempat pindahnya, makanya saya buru sekali tadi. Alhamdulillah dapat. Jadi bilangan prima itu, jadi tidak usah kita lompat terlalu jauh dulu, karena meskipun cara belajar matematika itu beda dengan cara belajar IPA IPS bahasa Indonesia beda. Kenapa beda? Karena IPA IPS bahasa Indonesia itu bisa diulang. Contoh, masalah taruhlah masalah lingkungan di IPA ya. Itu kalau kita lewati ada yang kita tidak paham, kita bisa belajar sendiri kembali, dibaca kembali toh. Kita bisa lihat kembali. Tapi matematika no. Kenapa? Matematika itu materinya berurutan, ya. Jadi kalau misalnya materi 1 kamu tidak pahami di bab 1, tidak ada gunanya kita lompat ke bab 2. Kenapa? Di bab 2 itu lanjutan bab 1. Iya kan? Jadi di bab 2 kalian akan dapat perhitungan baru, rumus baru lagi, tapi menyangkut penurunan rumus dari bab 1. Jadi kalau di bab 1 memang kau tidak paham, susah. Contoh kemarin kita membahas himpunan. Saya bahaskan himpunan. Tapi kita tidak bahas, belum bahas bilangan prima. Karena kalian minta ke himpunan. Makanya bingung sendiri. Sekali dapat bilangan prima, bingung sendiri. Itu yang saya maksud. Jadi lebih bagus kita pelan-pelan saja. Yang penting selamat. Ya, ini bukan Gojek kejar setoran. Bilangan prima itu boleh dicatat. Bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma 2 faktor. Ya, cuma 2 faktornya. Yang pertama itu adalah 1. Yang kedua itu bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri, ya. Yang mana yang dimaksud? Contoh, pernah belajar pohon faktor kan? Saya kasih satu angka dulu, satu faktor, coba diperhatikan. Misalnya 8. Misalnya 8. Ini bukan bilangan prima, bukan. Saya cuma kasih contoh dulu. Cara mencari faktor juga itu ada banyak. Ada banyak tekniknya, tapi yang paling dasar dulu yang seperti ini. Mungkin kalian sudah tahu. Dibagi 2 itu dapat 4. 4 lagi dibagi 2 dapat 2. Oke? 2 lagi dibagi 2 dapat 1. Kalau kita sudah 1, itu sudah stop, ya. Jadi kalau sudah 1 itu sudah stop, selesai. Artinya kita dapat faktornya berapa? Perhatikan, ini yang dilihat. Ini yang dilihat, ya. 2, 2, 2, 1 tidak usah dihitung. Ya, 1 dihitung. Sebenarnya masuk. Sebenarnya masuk, tapi cuma kalau kita mau kalikan tetap di sama. Misalnya 4 kali 1 tetap di 4. 1 itu masuk sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau kita tulis itu seperti ini sebenarnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1. Sebenarnya begitu. Jadi ini berapa? 1, 2, 3 berarti 2 pangkat 3 kali 1. Tapi kenapa kita selalu tidak tuliskan satunya? Itu karena tidak berpengaruh. Kenapa saya bilang tidak berpengaruh? 2 kali 2 4 kan? 4 kali 2 8 kan? 8 kali 1 tetap 8. Tidak berpengaruh. Mau kalikan 1 tetap 8, tidak dikalikan 1 juga tetap 8. Makanya 1 itu tidak dimasukkan. Tapi sebenarnya 1 itu termasuk faktor. Oke? Itu satu catatan dulu. Jadi makanya 1 itu jarang kita masukkan, tapi termasuk faktor juga. Oke. Jadi berarti 2 pangkat 3. Perhatikan, jadi 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berapa faktornya di sini? 1, 2, 3, 4. Iya kan? 4 faktornya. Jadi bukan bilangan prima. Karena bilangan prima tadi disebutkan bahwa cuma 2 faktor. Nah, kita ambil contoh. Perhatikan. Kita ambil 2, ya. Jadi ini bilangan prima terendah. Oke. 2. 2 bagi 2 ada berapa? 1. 2 bagi 2 dapat 1. Oke. 1 bagi 1 dapat 1. Jadi stop di sini. Jadi berapa faktornya dia? 1, 2. Cuma 2. Ini yang dimaksud, inilah yang dimaksud dengan cuma apa? Cuma 2 faktor. Itu yang dimaksud. Ini 2 sama 1. Cuma 2 faktor, cuma 1 sama dirinya sendiri. Yang dimaksud dirinya sendiri ini. Ini kan 2. 2 juga. Makanya dirinya sendiri. Ya. Coba 7. Coba 7 ya. Ini juga bilangan prima. 7. 7 bagi 2 bisa tidak? Bagi 3 bisa tidak? Bagi 4, 5, 6, 7. Bisa. Nah, berarti kita bagi 7. 7 bagi 7 dapat 1. Stop. Berarti cuma 7 dan 1. Berarti cuma 2 faktornya. 1 dengan dirinya sendiri. Kenapa kita dirinya sendiri? Karena 7 itu sendiri. Itu dimaksud bilangan prima. Oke. Untuk selengkapnya itu ada ada banyak sekali di internet itu bilangan prima dari 1 sampai seterusnya. Tapi ingat, yang saya suruh hafal di kelas 5 itu sampai di kelas 6 cuma 1 sampai 100. Antara 1 sampai 100 itu ada bilangan prima di situ kan? Ada bilangan prima. Di situ kita hafal dulu. Kenapa? Kalau kita tahu hafal bilangan prima itu gampang sekali untuk pecahan. Kita menghitung pecahan itu, menghitung pecahan, misalnya penyebelahan pecahan,
pengurangan pecahan, itu kita tidak mencakar bisa tahu. Kalau kita hafal bilangan prima, itu. Jadi ada banyak sekali cara untuk menyelesaikan soal menggunakan bilangan prima. Makanya itu tapi 1 sampai 100 saja supaya tidak terlalu banyak. Karena kenapa? Bilangan prima itu jarang kita gunakan di SD, di SMP, jarang itu di atas 100. Jarang. Yang digunakan di bilangan prima itu biasanya untuk menghitung itu 100 ke bawah, ya, antara 1 sampai 100. Ada bilangan prima situ kan? Itu saja. Jadi kalau kalian hafal 2, 3, ya kan? Seperti itu dan seterusnya kan? Itu. Dan bilangan prima cuma satu yang genap. Cuma angka 2 saja. Yang lain itu semua ganjil. Kalau mau lihat ada di internet. Tulis saya di situ bilangan prima 1 sampai 100. Ada itu di kotak-kotak. Kalau perlu itu hafal. Dan bagusnya memang dihafal. Karena kalau kalian hafal itu akan mudah memahami. Nanti saya akan jelaskan. Perhatikan, nanti saya akan kasih cara menghitung pecahan. Kalau kita sudah sampai di pecahan sini, menghitung pecahan. Tunggu ya. Jadi gitu ya, paket tadi. Jadi sampai mana saya tadi? Ya itu, bilangan prima. Jadi ini kan ada pecahannya nanti, menyumbang pecahan kan? Nanti sebentar, kalau menyumbang pecahan secara biasa kan tahu, kita di kelas 5, kelas 6 juga dikasih tahu. Tapi saya akan kasih tahu bagaimana caranya menyumbang pecahan tanpa dicakar. Ada caranya, menyumbang pecahan tidak dicakar. Tapi nanti kita sampai di pecahannya, kasih ingat saya, ya. Jadi tidak perlu kita mencakar sama penyebut, tidak usah. Ada caranya supaya kita bisa tahu langsung kita jawab. Ada caranya memang. Tapi biasa saya tidak ajarkan di kelas 5. Saya cuma diajarkan di kelas 6 juga pernah. Tapi khususnya harus SMP tahu supaya tidak terlalu lama menghitung. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini tentang bilangan prima ini? Ada? Sudah paham bilangan prima ya? Ya, bilangan prima itu 2 faktor, 1 dan dirinya sendiri. Begitu. Kalau mau tahu bilangan prima, cukup buka internet saja. Ada di situ. Beda dulu saya. Zaman saya dulu SD, untuk mencari bilangan prima itu dicakar, difaktorkan itu dari 1 sampai 100 kita faktorkan semua. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 kita faktorkan. Jadi kalau kita dapat bilangan yang cuma 2 faktornya, bilangan prima ini. Jadi kalau kita dapat bilangan cuma 2 faktornya, 1 dan dirinya sendiri, bilangan prima. Jadi kita itu dulu cari sendiri dulu. Jadi dari 1 sampai 100 itu difaktorkan semua. Tahu yang memfaktorkan seperti ini kan? Perlu saya ajarkan faktorkan begini. Tidak perlu kita. Ini kan dari kelas 4 sudah kau dapat. Iya kan? Jadi tidak usah. Jadi saya itu faktorkan semua. 1, 2, 3 sampai 100. Itu difaktorkan semua. Kalau bentuk soalnya, biasanya di bilangan prima itu, kalau misalnya tentukan dikasih ke angka, misalnya berapa nomor? Misalnya 10 angka. Tentukan ya angka yang mana saja yang bilangan prima dulu. Soal saya dulu. Kalau sekarang mah tidak ada di soal begitu. Kenapa? Anak-anak tinggal buka internet keluar semua dari 1 sampai 100. Kalau mau lebih tinggi lagi dari 1 sampai 200, lebih tinggi lagi 1 sampai 1000, ada semua itu. Ada semua itu, muncul semua itu di yang mana bilangan prima. Sekarang enak, kalau kalian tinggal hafal. Makanya saya bilang dihafal 1 sampai 100. Dihafal saja, tidak banyak Ji. Berapa Ji? 2, 3 dan seterusnya. 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya kan? Itu dihafal saja. Kalau kau hafal, nah jadi gini ya. Saya mau kalian hafal. Itu kalau santai-santai jangan dijadikan beban juga. Karena beban hidupmu di tugas sudah banyak dari sekolah. Ya jangan dijadikan beban. Misalnya kamu di WC berak, misalnya tuh bawa bukumu itu yang kotak-kotak, saya bawa HP, hafal nih. Menghafal paling enak itu di WC. Serius, saya kan main. Menghafal paling enak itu di WC. Makanya kalau kita belajar bahasa Inggris itu, kalau kamu misalnya belajar bahasa Inggris itu di IELTS dan lain sebagainya itu dan bahasa kursus, disuruh kita hafal kata-kata kan? Itu kata-kata ditempel dimanapun. Misalnya kita hari ini kita mau hafal 10 kata. Itu 10 kata itu ditempel dimanapun. Meja makan, meja belajar. Kalau saya dulu waktu kursus di IELTS itu saya tempel di depannya itu tempat duduk saya kalau boker. Saya tempel itu sampai 100 kata. Jadi kalau saya boker itu, enak sekali menghafal. Masuk di pikiran, serius. Karena kita, daripada melaku, mending menghafal. Jadi kalau mau bagus, 1 sampai 100, saya tak main, saya serius. 1 sampai 100, bikin di kotak-kotak atau print, tempel di WC-mu. Serius Kak, biar adek, bapak, mamaku hafal semua bilangan prima, serius. Iya, serius. Jadi hafal dulu. Hari apa itu? Hari apa nanti? Hari ini kan Senin ya? Kamis tah? Senin, Kamis tah? Kamis tah mata pelajaran IPA tah? Tapi tidak apa-apa, setengah jam sebelumnya saya kasih caranya itu yang pecahan. Tapi syaratnya satu, harus hafal itu dulu, bilangan prima dulu, baru bisa. Yang tidak pakai cakaran. Kalau tidak hafal bilangan prima, tidak bisa, harus dicakar. Jadi silakan jangan dijadikan beban, dihafal dulu 1 sampai 100. Tidak banyak gitu. Dihafal bilangan prima ini. Ya, paham ya? Jadi itu bukan tugas, tapi terserah kalian kalau mau. Ya jelas kalau kau hafal, bagus sekali. Ya, oke. Jadi perhatikan. Waktu pertama pertemuan itu saya sudah sampaikan 2 sifat perkalian ya. Perkalian asosiatif dengan komutatif. Kalau yang pertama itu kan belum disampaikan distributif. Padahal sifat perkalian itu ada 3. Asosiatif, komutatif sama distributif. Nah, sekarang karena kita sudah ada di materi itu, halaman 24 bisa dilihat ada namanya distributif. Jadi apa itu distributif? Oke. Distributif itu ada 2. Yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan
Yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Oke, yang bagaimana bentuknya? Coba, ini juga ada rumusnya. Perhatikan. Kalau perkalian terhadap penjumlahan itu bentuknya seperti ini. Misalnya A kali B tambah C. Iya kan? Biasanya seperti ini ya. Kalau pengurangan itu biasanya seperti ini. A kali B kurang C. Seperti itu. Nah, ini kita distributifkan. Distributifkan misalnya kemana? Supaya lebih gampang. Supaya lebih gampang. Dia jadinya seperti ini. Perhatikan. A, jadi kalian boleh pakai kurung, boleh tidak. A kali B tambah A kali C. Boleh pakai kurung, boleh tidak. Boleh juga tidak dipakaikan kurung, boleh. Kenapa Pak? Boleh tidak boleh dipakaikan? Karena tidak ada bedanya. Coba. Kalau saya tidak pakaikan kurung, yang duluan dikerja yang mana? Ini toh sama ini toh? Iya kan? Kalau saya pakaikan kurung, lebih parah lagi. Jadi sama Ji. Ada kurungnya, tidak ada kurungnya sama Ji. Jadi tapi biasanya kalau di SD itu kita pakaikan kurung begini. Kalau di SD, kalau di SMP itu biasanya sudah tidak pakai kurung karena kita sudah paham bahwa perkalian itu duluan daripada penjumlahan. Seperti itu. Sama ini. A, jadi yang satu saya pakaikan kurung, yang satu tidak pakaikan. A kali B dikurang A kali C. Nah, seperti itu, ya. Sengaja ya, yang di atas pakai kurung, yang di bawah tidak. Sama Ji, tidak ada bedanya. Kenapa tidak ada bedanya? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena perkalian itu kalian sudah paham lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Seperti itu. Saya kasih contoh. Ya. Kita masukkan contoh, misalnya penjumlahan, ya. A itu perhatikan, A itu misalnya 2 dikali B itu misalnya 3 ditambah C itu misalnya jadi ini 2, ini 3, ini 4 ya. Berarti 4. Oke. Kita distributifkan. Berarti A kali B berarti 2 kali 3. 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. 2 kali 4. Coba. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Jadinya 14. Oke, coba di sini. Di sini kan yang mana duluan dikerjakan di sini? Tanda tambah kan? Kenapa? Karena ada kurungnya dia. Jadi ini wajib pakai kurung. Nah, 3 tambah 4 berapa? 7. Turunkan ini 2 dikali 2 kali 7 dapat 14. Sama. Selalu harus sama ruas kiri dan ruas kanan ya. Jadi ini selalu harus sama ruas kiri dan ruas kanan. Seperti itu. Jadi mau pakai yang seperti ini bisa, mau kita distributifkan seperti ini juga bisa. Tidak ada masalah. Hasilnya sama. 14. Yang penting nilai yang kamu masukkan tidak salah. A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Kecuali kalau kamu balik atau rubah pasti beda. Seperti itu ya. Jadi ini kan sama. Jadi selalu sama itu. Mau asosiatif, kalau komutatif kan lain tuh. Dia lain A tambah B dan seterusnya. Kalau distributif itu sama. Jadi harus ini sama dengan di sebelah. Itu intinya itu. Sama dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu namanya distributif. Jadi misalnya kita agak ribet seperti ini. Sama topi sebenarnya karena ini ditambahkan, kemudian diturunkan dikalikan. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ya, cuma disampaikan bahwa ini adalah sifat distributif pada perkalian seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini?